shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Baik, pertanyaan pertama yaitu uraikan beberapa upaya yang dapat diambil dalam melakukan eksplorasi sumber daya ikan di laut dalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu eksplorasi sumber daya ikan di laut dalam adalah tugas yang menantang dan penting untuk memahami dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Berikut beberapa upaya yang dapat diambil untuk melakukan eksplorasi sumber daya ikan di laut dalam, yaitu yang pertama, penelitian submersible, yaitu menggunakan kapal selam penelitian atau kendaraan bawah air otonom atau AUV untuk menjelajahi kedalaman laut dalam dan mengumpulkan data tentang populasi ikan dan lingkungan mereka. Kedua, penggunaan teknologi sonar, yaitu menggunakan teknologi sonar yang canggih untuk mendeteksi dan memetakan gerakan dan distribusi ikan di kedalaman laut dalam. Yang ketiga yaitu pengamatan kapal, yaitu melakukan pengamatan melalui kapal penelitian khusus yang dilengkapi dengan peralatan pemantauan seperti jaring ikan, kamera, dan perangkat pengukur lainnya. Yang keempat yaitu penelitian genetik, yaitu melakukan penelitian genetik pada ikan laut dalam untuk memahami keragaman genetik mereka dan mengidentifikasi spesies yang mungkin belum ditemukan sebelumnya. Yang kelima yaitu penggunaan pelacak satelit, yaitu memasang pelacak satelit pada ikan laut dalam untuk memantau pergerakan mereka dan melacak habitat mereka. Upaya ini harus diarahkan pada pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem laut dalam dan memastikan bahwa sumber daya ikan di lingkungan tersebut dikelola dengan bijaksana demi kesejahteraan jangka panjang. Pertanyaan kedua yaitu, apa saja tantangan yang dihadapi nelayan, pengusaha, dan pemerintah dalam penerapan teknologi terkait eksplorasi penangkapan ikan? Jawabannya yaitu, penerapan teknologi terkait eksplorasi dan penangkapan ikan dihadapi oleh sejumlah tantangan yang melibatkan nelayan, pengusaha, dan pemerintah. Beberapa tantangan utama termasuk yang ke-1 yaitu biaya tinggi, yaitu teknologi modern seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan yang mungkin sulit dijangkau oleh nelayan kecil. Pemerintah dan pengusaha perlu mencari solusi untuk menyediakan akses yang lebih mudah ke teknologi ini. Yang kedua, pelatihan dan literasi teknologi. Nelayan memerlukan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan peningkatan literasi teknologi. Yang ketiga yaitu sumber daya terbatas, di mana terutama di negara berkembang, sumber daya terbatas dapat menjadi hambatan untuk mengadopsi teknologi canggih. Pemerintah perlu mendukung upaya penyediaan infrastruktur yang diperlukan. Pertanyaan ketiga, bagi nelayan berskala kecil, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan eksplorasi penangkapan ikan di perairan sekitarnya? Jawabannya yaitu, nelayan skala kecil dapat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan eksplorasi penangkapan ikan di perairan sekitarnya, yaitu seperti yang pertama, pengetahuan lokal, di mana mereka bisa memanfaatkan pengetahuan lokal dan pengalaman turun-temurun untuk menentukan lokasi penangkapan yang potensial. Yang kedua, alat penangkapan yang tepat, di mana memilih alat penangkapan yang sesuai dengan jenis ikan yang mereka buru dan metode penangkapan yang berkelanjutan. Ketiga, kerjasama, di mana kolaborasi dengan nelayan lain atau kelompok nelayan dapat memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang bermanfaat. Keempat, pelatihan, di mana meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dalam manajemen sumber daya perikanan, navigasi, dan teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Yang kelima, teknologi, di mana teknologi ini memanfaatkan teknologi sederhana seperti peta, GPS, atau sonar untuk membantu dalam navigasi dan menentukan lokasi ikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even